kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena kebaikan-Mu saja. Kami boleh datang Tuhan. Kami boleh datang hadirat Tuhan. Haleluya. Puji menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bimbing setiap kami, bimbing setiap kami melalui kuasa Roh Kudus. Kami semakin rindu terus mencari Engkau, punya rindu untuk terus mencari pribadi-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pada sore pada hari ini dari awal dalam kuasa-Mu saja, dalam kuasa di luar kuasa Bapa Surgawi yang sengaja mengalihkan perhatian saja hanya tertuju kepada-Mu. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu saja yang menutupi yang melindungi tempat ini, terutama secara khusus untuk tempat yang akan dari saudara kami yang luar biasa Bapak Jumadi bersama keluarga. Kau berikan kuasa dan kuasa dalam tempat ini. Kau akan terus memberkati keluarga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ingat kuasa. Tuhan kami Gereja Presbyterian Desa Jemaat. Terima kasih Tuhan. Nah, ada tempat ini
sebagaimana ada kami boleh bersama-sama pertama kali tempat ini ya, tempati untuk usaha Bapak keluarga. Kami berdoa Tuhan, ucap syukur ada ini dan biarlah rencana ini ke depan ini dan kami di sini kami meyakini ini adalah pertolongan Tuhan dan rencana Tuhan. Kami bersama-sama pas ini mencarikan firman Tuhan, bahkan berdoa tempat ini keluarga usahanya supaya berkati oleh Tuhan secara luar biasa mulai saat ini sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kami saat ini, dan sejenak akan membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menguasai tempat ini dan kami semua, supaya kami sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan secara khusus karena keluarga kami yang di tempat usaha diberkati oleh Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 9 sampai 28 ya. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Ayatnya mulai 9 sampai 28. Benar ya ini ya? Diberi satu pokok bahasan judulnya tentang rendah hati. Rendah hati. Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 28. Baiklah, saya akan bacakan untuk kita semua, kita bisa menyimak dan mendengarkan ya. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 28, diberikan satu judul tentang rendah hati. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ayat yang ke-19 itu kesaksian Yohanes tentang kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan dia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan dia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab
kepada mereka yang mengutus kami, apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Sampaikan Kolose 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dia apa? Kuduskan dan dikasihnya, kenakanlah apa? Yang pertama, alikabe. Kesabaran kari dewe. Yang pertama apa? Belas kasihan. Amin, Pak Haji. Yang kedua, kemurahan. Yang ketiga, kerendahan hati. Keempat, lemah lembutan dan kesabaran. Kemudian penjelasan, sabarlah kamu seorang terhadap yang di antara semuanya itu belas kasihan dan kerendahan hati. Baik, tadi dijelaskan, dan ini juga diulang lagi tentang kerendahan hati. Mengapa orang-orang percaya itu perlu rendah hati? Sekalipun mungkin kita lebih daripada orang lain, lebih hebat, lebih pintar, lebih banyak kelebihan. Tapi janganlah kelebihan kita kita menjadi tinggi orang lain, rendah dan merendahkan orang lain, itu tidak boleh. Kelebihan kita, kehebatan kita daripada orang-orang lain adalah kita tetap rendah. Pertanyaannya, mengapa? Kita sebagai orang-orang yang telah dipilih Allah, itu ada sebelumnya itu dipilih Allah dan diberikan dan dikasihnya. Apa juga? Tanyakan yang kita carikan, mengapa? Tanya satu persatu api dia. Ayo Mbak Muna, kenapa? Karena Tuhan Kenapa ada tadi? karena Tuhan kita dia punya kerendahan hati. Jadi tidak harus sama-sama. Sama-sama. Mbak Muna aja ya, yang lain tak ya. Karena dulu kan ceritanya kan, ya, dia telah mengosongkan dirinya, tidak menganggap dirinya kesetaraan dengan Allah sebagai yang harus dipertahankan. Seperti itu, luar biasa. Nah, tetapi di sini di dalam bacaan ini juga Yohanes membaptis. Ini juga dikatakan rendah hati. Ketika ditanya oleh beberapa orang yang diutus oleh ahli Taurat dari kota itu menemui Yohanes, siapakah engkau sebenarnya? Elia? Dia katakan bukan. Terus, pertama Mesias, Mesias bukan, Elia bukan. Bukan Nabi yang akan datang, bukan. Lalu siapa engkau? Kenapa engkau membaptis? Engkau banyak mengikutkan seperti itu? Karena orang-orang yang diutus itu harus memberi penjelasan kepada orang yang mengutusnya untuk menanyakan siapakah engkau yang sesungguhnya. Ternyata dia suara orang yang berseru-seru pada kebetulan seperti yang buat menulis Nabi Yesaya seperti itu. Sebenarnya dia bisa saja mungkin mengaku sebagai itu, kemudian banyak orang yang menghormati dia, tapi dia karena memang sebenarnya memang dia hanya suara itu. Bapak Ibu saudara tahu kehebatan Yohanes, Yesus pernah menyandung.
ada kata-kata di firman Tuhan, antara semua manusia yang dilahirkan dari seorang perempuan tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Mengapa? Tapi dia lebih besar, tapi yang dari surga itu lebih besar dari dia, maksudnya Yesus sendiri. Tetapi Yesus sendiri pernah mengungkapkan di dalam firman Tuhan kata-kata yang ada di dalam Alkitab. Antara manusia yang dilahirkan dari perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Mengapa? Dan itu ada di Yohanes ini juga. Karena Yohanes tadi dia suara. Coba Bapak Ibu buka Yohanes pasal 3 ayat 30. Itu dihafalkan, itu ayat apa? Apa kata-kata? Yesus yang mengatakan untuk Yohanes. Oh, itu. Ya. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Yohanes. Alasannya apa? Yohanes 3 ayat 30. Bacakan. Yuk Pak Puji. Yohanes 3 Ayat 30. makin besar, tapi aku harus Ya, betul itu. perkataan Ya. laki-laki yang berdiri di depan sangat bersukacita dan suara mempelai laki-laki itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku penuh. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, itu kata-kata siapa itu yang mengenai seperti itu? Itu adalah Yohanes. Jadi dia itu hanya sebagai pendamping pengantin aja, bersukacita kalau seperti itu. Karena poinnya, pokoknya itu dia itu hanya sebagai suara-suara yang dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan seperti itu. Jadi dia bukan yang pertama. Katakan kan, aku bukan terang itu kan seperti itu. Tapi terang yang sesungguhnya Yesus itu sedang datang ke dalam dunia. Dia hanya mempersiapkan itu luar biasa sekali. Dia tidak tidak mencuri kemuliaan Tuhan, dia tidak mengambil posisi Tuhan yang harus ditinggikan, yang harus dimuliakan, enggak. Biarlah dia semakin besar. Akhirnya kan dulunya kan Yohanes Pembaptis itu banyak muridnya, banyak pengikutnya. Karena membaptis kan dia membaptis itu banyak pengikut. Jadi orang-orang antusias sekali, ini Mesias apa ya? Apa ini Elia apa ya? Apa ini Nabi yang akan datang apa ya? Akan seperti itu. Karena begitu luar biasa. Karena Yohanes Pembaptis luar biasa. Tetapi kemudian kan muncul yang kemudian Tuhan Yesus yang juga kayaknya Yesus kan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis juga kan seperti itu. Bacakan seperti itu. Tetapi sebenarnya dikatakan juga di ayat tadi bahwa sebenarnya dia yang datang kemudian daripadaku, datang kemudian, tapi dia sebenarnya lebih dahulu karena dikatakan juga sebelum Abraham ada, aku telah ada. Yesus kan seperti itu. Sedangkan Yesus sama Yohanes itu kan duluan lahir sama tuannya sama Yohanes kan, waktu Maria dan Elizabeth itu. Tetapi sampai walaupun dia datang duluan, kecil sebenarnya, dia itu lebih rendah. Dia hanya mempersiapkan, hanya melayani saja, mempersiapkan Tuhan. Dia yang datang kemudian daripadaku lebih besar daripada aku. Nah, dia makanya dia harus merendahkan diri. Ketika akhirnya memang sudah saatnya, nah dia kan terus mengecilkan diri. Jadi dia merendahkan diri. Jadi biarlah nanti kan dia punya banyak murid, akhirnya kan ke Yesus. Dulu kan murid-muridnya Yohanes banyak. Luar biasa harusnya mereka mengikut kepada yang kemudian daripada Yesus. Maka dikatakan dia yang makin besar, aku harus semakin kecil. Nah, itulah sebabnya maka dimaksud ya, sebelah tadi di antara perempuan itu dilahirkan oleh
bisa dilakukan perubahan dari nanti merupakan satu bagian dari yang harus kita kenakan beberapa waktu yang lalu. Nah, kita dan hati dan ya, mari monggo. Silakan. Punya hati yang punya sikap kerendahan hati. Mengapa? Apa sebabnya? Apa alasannya? Kita harus memiliki kerendahan hati. Walaupun itu memang sudah diteladankan sendiri oleh Tuhan Yesus ya, tetapi juga sudah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi juga kita harus melakukannya. Mengapa? Selain dari teladan-teladan yang ada di tokoh-tokoh Alkitab dan juga Yesus sendiri, tetapi memang ada alasan lain yang juga boleh menjadi berkat, alasan yang juga kuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita harus rendah hati? Yang terjadi kadangkala orang itu sebenarnya hanya pas-pasan saja, tetapi dia itu tinggi hati, menyombongkan diri, jatuh kira apa-apa ini malah sombong kan, seperti itu. Nah, kita terlepas kita itu lebih punya kelebihan atau memang kita orang pas-pasan saja, atau kita memang ya hanya sederhana saja, tetapi kita harus tetap rendah hati. Mengapa? Apa sebabnya? Dalam praktek kehidupan kita memang sangat berbahaya kadang-kadang di dalam kehidupan ini. Kita agak nganu sedikit yuk terus mesti merasa wah aku lebih daripada orang lain karena mungkin punya sesuatu, punya keahlian, punya kepintaran, punya kekayaan, punya jabatan, mulai tidak. Itu yang terjadi ya. Sore malam hari ini mengajarkan kita mengerti. Mengapa? Mengapa? Mengapa kita dan secara kebalikannya tidak boleh tinggi hati sombong. Monggo silakan satu persatu Mbak Mona dulu. Yang ini wis. Oh, Rano Mbak. Kenapa? Mbak Mona. Mbak Mona. Wow. Akan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Apa yang harus namanya? Tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini. Maka dari itu Tuhan mengajarkan kita harus tetap rendah hati. Apapun yang kita miliki, Amin. itu bukan dalam firman Tuhan mengatakan gimana itu Pak yang firman Tuhan Efesus atau Wes pokoknya di firman Tuhan. Jangan ada yang memegahkan diri. Itu ada kata-kata. Itu maksudnya itu apapun yang ada pada diri kita tidak layak untuk menyembuhkan apa yang ada, karena semua yang ada pada diri kita itu hanya sebentar. Maka dari itu Tuhan mengatakan dan supaya kita terhindar dari dari sifat sombong. Itu dari saya. Ya, terima kasih. Bahwa kita itu kecil di mata Tuhan. Kita itu manusia itu cuma ibaratnya apa ya, debu. Bahwa itu tidak berdaya di hadapan Tuhan, bahwa kita memang seharusnya atau memang itu layak bagi kita untuk selalu merendahkan diri karena tidak berdayaan kita di hadapan. Kalaupun kita akan menyombongkan, apa sih yang akan kita sombongkan? Kan tidak ada. Dengan tanah cuma debu, kita akan menyombongkan diri. Kalau cuma ditiup saja akan terbawa angin kan. Kalau kita menyadari bahwa kita itu sangat
ya secara umum orang tidak mempelajari akan kebenaran firman Tuhan aja sudah jengkel, tidak sesuai dengan kesombongan, tidak sesuai dengan apa yang ditonjolkan. Misalnya kalau ada, wah saya itu kekurangannya apa, saya itu sudah berbuat apa, kok masih kurang. Tapi sebenarnya kalau melihat ke belakang bahwa apa sih yang sudah saya lakukan, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita melihat bahwa kita itu tetap masih di bawah dari orang lain yang sudah berbuat baik. Jadi untuk mengulas tentang bagaimana kita, ya, orang yang mau memeriksa, mau koreksi diri itu ya tahu akan kehidupannya bahwa kita itu sangatlah rendah di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita mau merendahkan seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa yang mau merendahkan diri akan ditinggikan, seperti Yohanes Pembaptis itu bahwa sayalah bukan Mesias, bukan Nabi yang akan datang, dia hanya suara-suara Tuhan yang akan menyampaikan, yang akan mempersiapkan. Nah ternyata apa? Tuhan Yesus meninggikan dia. Begitu juga kita mau merendahkan diri, siapapun yang melihat kita, orang lain juga akan menilai kita. Bukan kita menilai diri kita sendiri, kita akan menonjolkan diri, tapi orang lain yang akan menilai diri. Gitu. Yang mau menambahkan ya, di kesimpulan tadi kerendahan hati itu ada dua hal, yaitu di hadapan Tuhan dan di hadapan kita sesama manusia. Dan kalau di hadapan Tuhan itu seperti yang sudah tadi kita apa ya sih yang layak untuk kita jadikan kita itu tinggi hati, balikan dari kerendahan hati. Karena jelas dalam firman Tuhan, siapa yang meninggikan diri akan ditinggikan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Itu konsep rumus hukum yang tidak bisa untuk dilanggar. Artinya itu ketentuan yang pasti. Siapa yang di hadapan Tuhan yang meninggikan diri pasti akan dikerjakan. Dan kalau kita mau merendahkan diri, merendahkan hati, maka Tuhan akan meninggikan. Dan kalau untuk di hadapan manusia, dan nanti di hadapan manusia, kalau kita bisa melakukan kerendahan hati di hadapan manusia, kita akan bisa melakukan kasih yang tulus atau kasih yang sempurna. Karena dari kerendahan hati kita itu kan bisa mewujudkan kasih yang seperti kasih agape. Karena dasarnya dari kerendahan hati tidak ada keinginan untuk timbal balik atau dibalas. Kasihnya itu kasih yang tulus. Itu bermula dari kerendahan hati. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh pendeta bahwa kerendahan hati itu akan merasa adem atau tentram saat kita bisa bersama-sama dengan orang yang dari kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu sebenarnya egois, kesombongan, dan juga sifat-sifat dari sensitif. Karena sifat sensitif itu sangat bahaya, karena itu akan memunculkan emosi. Nah, kalau kita bisa lakukan kerendahan hati, kita pasti akan jauh dari apa yang namanya ego. Karena cenderung manusia itu pasti akan mempertahankan ego. Orang kalau sudah tersinggung harga diri, itu pasti tidak akan tidak marah. Nah, kerendahan hati itu akan membunuh ego atau egois, karena hanya kerendahan hati saja yang bisa mengalahkan egois. Nah, egois itu akan menjadi sumber dari segala masalah yang ada. Yang perlu dikatakan
bahwa perseteruan itu hanya keinginanmu, kamu tidak bisa mendapat apa-apa. Nah, itu tambahan dari saya tentang rendah hati. Yang jelas kita belajar. Tuhan berkata, siapa yang merendahkan diri atau merendahkan hati akan ditinggikan, dan siapa yang meninggikan diri atau meninggikan hati kita akan direndahkan. Itu hukum dari Tuhan yang pasti. Kita harus belajar bersama-sama. Terima kasih. Firman Tuhan sore malam hari ini yang luar biasa sekali dari Yohanes, melalui keteladanan Yohanes sendiri yang begitu luar biasa. Dia orang hamba Tuhan, seorang nabi, orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan Tuhan untuk dia menuju dirinya. Itu dia menjadi luar biasa. Dan biarlah melalui tema kerendahan hati ini, seperti apa yang kami bicarakan bersama, kami sharingkan bersama, namun yang menjadi tekanan bukan itu ada keluar dalam pembicaraan dan mulut kita masing-masing, namun itu biarlah juga keluar dan menjadi nyata dalam praktek tindakan kami sehari-hari. Ampuni Tuhan kalau selama ini mungkin ada sesuatu di antara kami yang kami lebih meninggikan diri atau menganggap lebih penting dari orang lain. Ampuni kami dan biarlah melalui firman Tuhan benaran sore malam hari ini boleh mengajarkan kepada kami dan Roh Kudus memampukan menolong kami untuk kami tetap rendah hati apapun yang terjadi, karena disitulah Engkau telah memberikan teladan dan melalui itulah Tuhan akan memberkati kami luar biasa dan akan meninggikan kami, bukan menjadi karena menjadi kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Tuhan meteraikan di dalam setiap hati kami, dan firman Tuhan ini boleh kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah juga tempat ini kami bersama-sama berdoa menyerahkan tempat ini yang Tuhan sudah siapkan melalui pemilik tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan akhiri tempat ini, kemudian masing-masing memberkati dan pulang kami sampai di rumah dengan selamat, dan serta kami akan menikmati berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memutuskan. Berkat Tuhan senantiasa Tuhan kembalikan dan berlipat kali ganda untuk semua keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya semuanya kami kembalikan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan saja yang dipuji dan ditinggikan, dan biarlah kami semakin kecil dan kami biarlah semakin merendahkan diri, dan Tuhan saja yang boleh ditinggikan. Tuhan akan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Sumber berkat dan pertolongan yang nyata atas kami semua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua katakan amin. Oke lur, jumpa lagi bersama Juma di channel Jos. Anda sudah menonton video kami, terima kasih. Jangan lupa like, komen,
and share, dan jangan lupa juga subscribe ya, agar channel kami dapat berkembang dan berkaya lebih jauh lagi. Oke, tonton terus.